Beli rindu, daud pesan ketemu, ada kegala ngubah den rindu ne. Beli rindu, daud pesan ketemu, dumogi yang widi nyurianin tresnan raga. Iya, Ngurah Adi ini saya seperti dibawa bernostalgia beberapa tahun yang lalu ya. Ketika lagu pop Bali sedang pada waktu itu kan yang lagi naik trennya lagu pop yang berirama Mandarin dan ada pop Melayu. Nah, salah satunya yang cukup naik pada waktu itu ada lagu pop Bali berirama Melayu, Ngurah Adi kan gitu ya katanya. Ya, apa kabar? Sehat? Astung karo baik-baik Pak Made. Pak Made gimana nih kabarnya? Aman. Aman. Selalu Ya, sehat siap. gitu. Aktivitas apa aja Bang Keda? Aktivitas masih seputaran musik, lagu-lagu Bali masih seputaran itu aja ya. Kalau nggak si pencipta, nyanyi juga, penata musik juga. Video klip belum ya? Video klip sementara belum. Kalau video klip begitu lengkap belum kerjaan kan? Kayaknya sih nggak nyampe ke sana sih sementara ini. Biar kasih temen yang lain. Udah Hadi, boleh nggak mungkin bisa diperkenalkan? Kadang-kadang ada orang nanya, dari mana sih asal penyanyinya gitu. Nah, sekarang cerita siapa sebetulnya Ngurah Hadi itu dikit. Yang berasal dari Desa Penarungan, Banjar Cemenggon, Mengui Badung, Bali, Indonesia. Lengkap. Oke. Asli Penarungan ya berarti ya. Oke. Awalnya dulu bisa ke lagu Bali itu gimana, Rah? Memang dari waktu sekolah memang senang dengerin lagu-lagu Bali. Jadi dari sana mulai ada minat nih. Minat iseng-iseng bikin lagu, coba-coba ikut lomba karaoke seperti itu. Berawal dari penggemar dulu awalnya gitu. Kan dulu kan cuma ada radio doang, jadi kita bisa dengar-dengar di radio aja. Tapi memang dari awal tuh sudah kepingin jadi penyanyi atau enggak? Itu awalnya kan iseng karena senang, karena suka dengan musik, ya suka nyanyi juga. Jadi coba-coba iseng bikin lagu, kemudian ikut lomba karaoke, walaupun nggak menang-menang gitu, nggak pernah dapat juara. Cukup berat ya saingannya waktu itu juga ya. Banyak saingan, jadi ya coba bikin lagu terus ditawarin ke produser-produser seperti itu. Berarti awalnya bikin lagu, ditawarin ke produser, jatuhnya karena kan begini Rah, ada ceritanya orang dia menawarkan lagunya diterima. Orangnya enggak mengalami enggak itu karena artinya gini maksudnya lagunya bagus dibeli tapi dikasih penyanyi lain justru dia sendiri nggak nyanyi, kan ada yang berpengalaman seperti itu juga. Kalau Tiang sendiri nggak ada pengalaman seperti itu Pak Made, langsung nyanyi sendiri gitu ya. Kebetulan kita sodorin lagu, langsung dites lagu tersebut dengan vokal sendiri, ya setengkara diterima. Lagu apa itu yang pertama kali? Lagu pertama ini salah satunya yang saya nyanyikan tadi itu Rindu, ada Ulungin Bulan, terus Singlah Tunangan. Pada saat itu kan 10 lagu dalam satu kaset, masih kaset pita ya. Betul. Itu project pertamanya gitu. Project rekaman pertama. Termasuk mudah juga atau sebelumnya juga sempat ada ditolak atau gimana di tempat lain? Kalau dibilang mudah sih enggak. Sebelumnya kita beberapa recording kita datengin, sempat ditolak juga. Ampura Gos, jenis yang alih penyanyi, nah seperti itu. Tapi kita nggak kata-katanya sederhana ya. Tapi perasaannya gimana Rah ketika dapat jawaban seperti itu? Coba lagi di tempat lain. Coba lagi di tempat lain. Kemudian yang terakhir yang coba di Kaplug Dadi Record, akhirnya nyantol di sana. Diajarin juga di sana sama Bli Mangadi sama bapaknya juga Pak Ketut Manis Arse yang udah almarhum. Betul. Berarti itu awal start karirnya dari sana gitu ya. Nah, berikutnya prosesnya seperti apa gitu Rah? Karena kalau dilihat kan sekarang udah 20 tahun lebih sejak masa itu. Artinya perjalanan selanjutnya itu seperti apa mungkin? Perjalanan selanjutnya, pada waktu itu kita disuruh nyanyi dulu di Kaplug di Record. Dites lah seperti itu. Sekian bulan baru Rah coba nyanyiin lagi ya ciptaan yang ini dinyanyikan. Awalnya sih rencananya satu lagu dulu kompilasi. Cuman pada saat itu nyanyi lagi kedua juga. Dikasih udahlah satu sekalian. Album aja sendiri. Berarti termasuk beruntung juga sebetulnya di awal. Beruntung pada saat itu. Cuman ada juga dalam satu album itu ada 10 lagu. Ada juga didukung oleh Yani sama Ami waktu itu.
Wah, itu penyanyi-penyanyi lawas semua ya? Ya, kalau dibilang lawas, udah putih sih rambutnya. Ya, tapi kan kalau dilihat dari masa itu, Ngurah Adi kan sempat dikenal antara lain dengan lagu ada Bekelang Sirap, juga ada Tinggal Kenangan, Dagang Rujak Buni, kan itu terkenal lagu-lagu lama itu. Pada masa itu gitulah artinya, gimana perasaannya menjadi akhirnya bisa rekaman gitu lah. Nah, pada saat itu pasti senang perasaannya. Kan kita kebetulan hobi dan diterima rekaman, waduh senang sekali. Pada saat itu kita kan udah diterima rekaman aja sudah syukur, udah senang. Apalagi dikasih bayaran, kan tambah senang lagi. Pasti senang banget. Dibayar berapa pertama kali? Sudah di orang nih. Rahasia. Tapi artinya bukan itu ya, diterima rekaman berdemen sana gitu. Betul. Lebih enak mana sebenarnya Rah? Jadi pencipta apa penyanyi? Pada saat itu saya bilang enak jadi jadi penyanyinya, karena kita kan pengen muncul juga, ingin dikenal orang juga gitu. Tapi sekarang beda lagi, enakan di belakang Pak. Adik itu. Besok pindah ke belakang soalnya sekarang Rago lari ke belakang. Di era sekarang. Di era sekarang DJ tongos uangnya, Rago lari ke sana. Otak bisnis jalan lah ya. Udah mulai. Ya kalau dulu kan orang penciptaannya dibayar sekali, penyanyi keliling ngejob gitu kan dapat. Pada masa awal-awal di lagu pop Bali itu ada pengalaman menarik apa lah sebagai penyanyi entah ketika manggung atau gimana? Pada saat itu kita kan baru-baru ini, jadi pada saat itu kan kita manggungnya dulu itu nggak seperti sekarang ke rumah-rumah pada saat wedding nyanyi di teras orang. Pada saat itu kita masih nyanyinya di panggung, seperti pameran, wantilan, banjar seperti itu minimal lah itu, dan diiringi oleh band. Enggak tidak seperti sekarang ya, bukan tidak minus atau paling enggak elektron gitu ya sekarang ya. Jadi senangnya di sana kebersamaan kita misi ninteng sound gitu istilahnya. Ningting sound. Udah biasa, seperti dulu udah biasa. Ya megening ya ningting sound barang itu. Dalam lah kan barangnya ninteng. Penyanyi yang baik itu ya maksudnya. Memang kayak gitu. Mungkin yang saya dengar rata-rata seperti itu. Ada gotong royong yang apalagi kan ada satu tren, bukan tren sih. Ibaratnya biar hemat atau apa. Satu label studio itu dia punya sound, punya kendaraan sendiri, berangkat bareng-bareng, dapat duit berapa bagi rata. Itu katanya. Itu. Seperti itu dulunya kita berangkat sama-sama. Enggak seperti sekarang satu-satu berangkat ketemu di lokasi nggak ada. Betul. Guyup gitu kebersamaannya ada waktunya. Pernah punya pengalaman menarik apa lah selama konser dulu? Ada yang menarik nggak? Kenangan menarik itu banyak sebetulnya. Pada saat itu kita kan buat tumben-tumben naik ke panggung, ada orang yang minta foto. Itu pertama kali megening aman, lancar. Grogi itu udah pasti karena kita nggak pernah menghadapi orang banyak di pameran. Baru keluar kok ribuan orang ada di depan kita, jadi gemeter. Tapi nggak sampai lupa lirik? Nggak sampai lupa lirik, cuman kaku. Ada groginya, ada gemeternya, lagi perutnya sakit, lagi kepingin ke belakang seperti itu. Itu penyakit orang gitu, kadang kalau orang grogi ya, sebelum tampil pasti tiba-tiba nanya, toilet di mana? Nah, udah biasa. Pasti yang ditanya. Berarti kalau sering nanya toilet, grogi. Pasti grogi. Gitu. Grogi. Berapa lama Rahadi menyesuaikan pada waktu itu? Akhirnya terbiasa. Mungkin 3 kali manggung aja udah biasa. 3 kali manggung aman gitu ya. Udah aman. Dan waktu itu ngelihat respon penonton, gimana perasaannya lah? Pada saat itu kan luar biasa respon penonton itu. Jadi mereka itu betul-betul menikmati lagu Bali, apa yang kita nyanyikan, mereka menikmati. Fokus. Fokus. Jadi sekarang kan penontonnya nggak terlalu kayak dulu. Lagi asik makan, nyen megeningnya sini. Gitu. Ya seperti itu Pak De. Beda ya memang kondisinya jadi penyanyi sangat dulu beda. Sekarang ya gitu. Tapi dulu bukannya sempat ngeband? Ngeband sebelum rekaman. Sebelum rekaman sempat ngeband juga. Berarti awalnya ngeband dulu, baru rekaman ke lagu Bali. Saya gitu dulu punya grup band namanya Kampat Band. Sampai sekarang personilnya. Kampat pakai D ya? K4. Oh K4. Tak kira Kampat, kalau orang biasanya ngikihnya kan lu sisa Kampat. Lain lagi. Ampas itu. Tapi itu bandnya memang lagu pop Bali? Enggak. Ada Indonesia, ada bahasa Inggrisnya juga, Balinya juga ada. Kebetulan kita kan zaman itu masih muda-muda lah, masih suka nyoba segala musik gitu ya. Dan kebetulan kita juga sama-sama dulu ke recordingnya. Sampai ke Kapluk Dadi pun grupnya ikut terlibat dari penciptaan lagu, proses rekaman ikut terlibat. Tapi kalau bandnya sendiri pernah rekaman juga lagu Bali?
Belum pernah. Cuman Tiang aja yang Dan dari band tuh itu. Ya, cuman didukung oleh band itu. Lebih enak mana sebenarnya main sama band apa solo? Sama aja. Sama aja menurut Tiang, kalau main solo sama band tuh nggak ada bedanya sih menurut Tiang, sama aja. Nah, kalau kita lihat di jejak rekamnya dari YouTube segala macam, penggemar lagu pop Bali selalu mengatakan bahwa Pak Ngurah Hadi cocok aja di lagu pop Melayu katanya. Gimana kesannya? Ira kan apa karena karakter cengkok vokalnya atau apa gitu lah? Niko kebetulan Tiang senang memang lagu-lagu Melayu seperti sedikit Malaysia ya, kan zamannya Isabella waktu itu. Isabella memang senang lagu-lagu seperti itu, jadi sering nyanyi jadi terbiasa. Itu kan juga penilaian netizen. Hadi cocok gini. Senang juga sih. Nah, artinya memang Nikito mulai demenin dari kebetulan Hadi memang gitu senang kayak gitu. Tapi kalau boleh tahu cita-citanya jadi apa sebenarnya dulu? Cita-citanya nggak punya cita-cita Pak Made. Nggak benar nggak ada cita-cita. Sing kepikiran kerja di apa gitu ya? Nggak kepikiran. Nyanyi pun juga nggak kepikiran. Ada hobi-hobi kan gitu. Kalau dari penyanyi itu nggak ada. Berarti sing takutnya waktu senior. Kamu nanti besar mau jadi apa? Nggak ada. Mengalir aja berarti hobi itu gitu ya. Nah, ketika setelah masuk ke dunia lagu pop Bali, rekaman, terus kemudian bergaul dengan banyak musisi, penyanyi dan segala macam, gimana Mang Hadi melihat kok Mang Hadi jadi beli Mang Hadi, sorry saya sebelumnya. Ngurah Hadi ngelihat artinya ini peluang saya, ini dunia saya memang di sini gitu gimana? Pada saat itu kita kan awalnya senang, hobi, nyanyi, lama-lama jadi penghasilan. Dari sana sampai sekarang keterusan jadinya. Berarti nggak terbayang bahwa udah kalau bisa nggak ada. Ya. Kalau memang terbayang seperti dulu kan dari dulu dong belajar nyanyi, baru main musik seperti itu. Nah ini kan ketika awalnya di Kaplung Dadi sempat itu setelah itu sempat bergabung di Record Lain sempat. Tahun 2007 saya sudah pindah ke label lain, itu namanya Multiguna Record. Di sana juga ada Mang Senior dan Sonia. Dan sekarang ketika era digital gabung dengan Cucuk Kuning sempat ya? Ya, ini setelah tahun 2007 Tiang bergabung di Multiguna dengan Mang Senior, satu album saja, kompilasi. Setelah itu kita vakum nih. Termasuk saya kira pada saat itu semua lagu Bali sudah vakum. Sedang nggak turun ya, peralihan ke internet itu ya. Lama-lama apa jemak gaya dek nah gitu dalam hati. Ngelah keginan ini aja, coba lagi di tahun 2015 awal kita kepikiran lagi ngaya lagu lagi lah, coba bikin lagu lagi, nyen aja dek lah. Seperti itu. Akhirnya kepikiran teman-teman yang vakum juga, seperti Belian Mus. Kebetulan Belian Mus kan satu desa dengan Tiang. Ada waktu itu Belian Srikandi, Dika Suara sama Putu Bejo. Nah, Tiang sendiri kita kumpul di rumah Tiangnya. Ayo kita berkarya lagi yuk. Kita bikin satu wadah. Muncullah Cucuk Kuning. Ya, pada saat itu namanya bukan Cucuk Kuning. Belum 2015 itu namanya ini kok Galang Kangin. Cuman itu kurang disetujui, namanya dirubahlah menjadi Cucuk Kuning. Kesepakatan kita bersama. Akhirnya mulailah kita berkarya dengan skill dan alat seadanya dan memanfaatkan media YouTube segala macam itu ya. Seperti itu. Tapi sempat di Kiano juga ya? Sempat. Sempat. Nah, itu ketika masa jeda itu dari 2000 setelah 2007 sampai ke 2015 itu. Total vakum dari musik, sempat mengambil kerjaan lain atau gimana? Iya, kebetulan Tiang juga kan di pariwisata. Di pariwisata bawa tamunya. Jadi travel ya, travel guide. Iya. Oke. Nah, artinya kalau sekarang masih? Untuk di pariwisatanya? Enggak. Fokus ke musik juga? Fokus di entertainment sama ada sih bengkel kecil-kecilan di rumah. Tetap artinya core bisnisnya ya musik gitu jadinya. Kalau boleh tahu pandangan Ngurah Hadi, sejauh mana musik pop Bali itu menjadi bagian dari jiwa Ngurah Hadi? Mungkin sudah lumayan dekat sih sampai sekarang saya dengan musik pop Bali. Kenyataannya sampai sekarang masih nggak bisa lepas dengan musik pop Bali. Boleh dibilang musik pop Bali, lagu, musik, ciptaan, nyanyi itu boleh dibilang pekerjaan pokok lah. Iya, itu artinya dukun keluarga gimana?
Gimana? Dukungan keluarga gimana terhadap Pasti karya? didukung, karena kan memang hobinya di sana pasti didukung lah. Ya karena kan ada juga orang masih beranggapan bahwa apalagi ketika masa-masa tertentu sing nekang apa nih, kan ada orang berpikiran gitu kadang-kadang. Tapi sekarang kita kan membuktikan bahwa itu aneh nekang. Kan? Tergantung bagaimana mengolah kan itu sekarang kan. Nah, masih ada keinginan untuk menyanyi lagi nggak, Rah? Ada yang untuk rekaman baru? Tetap. Mungkin nggak seperti dulu kita. Cuma tidak sekencang dulu gitu ya? Sekencang dulu, kita mungkin setahun atau beberapa bulan baru kita mengeluarkan satu lagu. Ini kan tujuannya eksistensi ya. Berarti nu hidup penyanyi nih gitu. Ya. Ben musang lagu berarti nu hidup, nu segar berarti. Daripada arranger dan posisi di belakang layar, orang mungkin kadang nggak tahu aktivitasnya kan gitu ya. Tapi kalau lagu sering ciptakan untuk penyanyi lain juga, Rah, ya? Banyak ya. Ada sekarang ini ya. Dulu ada Nita Pramesti pernah, yang lain juga. Ada Ian Jensen kan banyak. Betul. Juga. Itu biasanya dapat ide lagu dari mana, Rah? Nggak tentu. Biasanya pas jalan naik motor aja bisa keluar ide. Berhenti direkam di handphone dulu sampai di rumah dibenerin kayak gitu. Artinya di mana aja bisa dapat ide itu gitu ya. Itu kalau Rahadi biasanya untuk ketemu penyanyi baru itu kebanyakan mereka yang datang minta lagu atau Rahadi yang pikir bikin lagu ini cocok untuk si ini atau apa? Enggak. Kebanyakan mereka yang nanya, ada lagu satu enggak? Oh, kebetulan ada, ini coba didengerin cocok apa enggak? Kalau cocok silakan pakai, kalau enggak nanti siapa tahu yang lain cocok gitu. Biasanya kalau Rahadi memang menspesialiskan diri dalam satu jenis musik lagu atau idenya bisa lagu apa aja? Lagu apa saja. Berarti dari pop bisa, koplo juga bisa gitu, dangdut juga bisa gitu ya. Tapi kalau paling nyamannya itu lagu apa, Rahatinya paling dapat itu biasanya feel-nya itu lagu apa? Bikin lagu apa nyanyi dulu ini? Lagu dan nyanyi. Kalau Tiang sih kalau nyanyi dapatnya itu ya di Melayu. Kalau masalah lagu seperti yang bilang tadi nggak tentu. Kadang dangdut dapatnya, kadang pop, apa aja sih. Berarti tidak mengkhususkan diri dalam satu irama. Mengalir itu, aja apa aja keluarnya dari otak ide itu. Udah jalanin aja kayak gitu. Nah ini kan belakang Rahadi juga banyak menangani musik penyanyi lain sekaligus kan sebagai arranger. Itu proses belajar musik itu gimana, Rah, untuk menangani? Ada yang orang bilang bahwa arranger itu selain mengenal alat juga kan pengetahuan dan skill feeling musik itu harus bagus juga kan gitu, Rah, kalau Tiang sendiri orangnya kan kepoan, ingin tahu. Jadi pada saat itu, orang gimana sih caranya orang bikin musik? Jadi belajarnya nanya-nanya. Sekarang sudah ada YouTube, belajar di YouTube. Jadi iseng-iseng aja. Mulai tahun berapa tuh, Rah? Mulai mencoba baru. Ini belajarnya ini kan baru 2014 baru nyoba-nyoba megang keyboard, buka-buka komputer. 2015 baru ada yang namanya software kopi-kopian, bukan yang asli. Nah itu dipakai belajar. Ini apa sih fungsinya, gunanya? Kan tuh ini celak. Coba-coba aja. Genit nih tuh ujung gini. Bisa sekarang jadi. Belum sih bisa. Ya udah jalan. Kalau Rahadi itu bilang suka, baru bisa padahal gue peragat, boleh kayak lagu kan gitu. Nah, letak kepuasannya jadi arranger itu di mana, Rah? Pada saat lagu kita itu naik, dinyanyi, pada saat kita bikin musik, lagunya yang kita buat itu naik, berarti kita juga senang, puas gitu. Berarti karya kita diterima di masyarakat. Kalau ada yang mengatakan di zaman sekarang ini dengan dukun teknologi jadi arranger itu gampang, benar nggak menurut Hadi? Kalau dibilang gampang. Kalau dibilang susah ya susah. Karena kan mungkin menurut saya sendiri untuk menjadi seorang arranger itu mungkin ada 3 hal yang menurut saya sendiri. Yang pertama bisa bermain musik udah pasti walaupun nggak pintar-pintar amat, minimal tahulah sedikit. Dan kedua, paham dengan komputer karena itu ada softwarenya. Jadi gitu, dan yang paling penting ini yang ketiga, kita harus memiliki ide. Selalu memiliki ide-ide karena mendengarkan musik-musik lain juga untuk mencari ide. Ada selain bikin musik, wawasan musik itu juga perlu gitu sebetulnya perkembangan. Makanya kalau dibilang bisa, belum tentu karena kita sampai sekarang pun masih belajar. Dan akan tetap belajar mengikuti perkembangan itu kan gitu terus. Nah kalau Rahadi ini kan karena kemudahan kayak tadi ada sekarang software gampang, komputer mudah dan akhirnya orang bisa bikin home studio. Banyak bermuncul arranger. Nah gimana Rahadi ngelihat dalam tanda kutip persaingan? Walaupun artinya mungkin ada bilang enggak, kita nggak bersaing. Tapi kan faktanya pasti
bersaing tetap. Jadi kalau tiang di Bali semakin banyak arranger saya semakin suka, semakin senang. Niko kan berarti akan banyak bermunculan model-model musik yang warna baru dan generasi ini kan harus nih Pak Made. Masa yang sudah tua itu kan harus di generasi. Dan kemudian masalah saingan kita harus bersaing Pak Made. Bersaing itu dalam arti ya yang positif. Jadi motivasi diri untuk bisa lebih dari yang lain. Kan gitu kita bersaingnya. Dan kemudian masalah rezeki itu kan sudah diatur. Kalau memang rezeki kita hari ini dapat kerja, pasti kita yang dapat. Tidak mungkin orang lain. Kalau memang bukan rezeki kita, biarpun udah di depan tangan bisa lepas kan. Walaupun 100, 200 ada arranger, kalau memang rezeki kita tidak bakal kemana. Semua pasti dapat. Gitu. Mantap. Artinya yang mau jadi arranger jangan ragu juga gitu sebenarnya, belajar kan gitu. Malah yang senang. Oke. Kalau selama ini punya pengalaman apa yang menarik dari arranger? Kadang-kadang kan ada penyanyi yang minta pang kini, pang itu, munyi fales pang benar atau gimana kita ngalami itu. Masalah Nike banyak. Karena kan karakter penyanyi yang datang ini bermacam-macam karakter Pak Made. Dari yang memang bisa nyanyi sampai yang kurang bisa. Karena mereka yang datang itu pertama yang rekaman itu memang kerjaannya jadi penyanyi, penghasilannya jadi penyanyi, dan ada juga yang datang itu hanya sekedar hobi. Betul. Ada juga yang datang hanya sekedar membuat kenang-kenangan, banyak macam. Jadi motifnya beda-beda ya. Jadi mereka kemampuannya berbeda-beda. Ada yang suaranya bagus, ada yang kurang gitu. Jadi di sanalah tantangan kita sebagai arranger. Nah, kebijakan Ngurah Hadi sebagai seorang arranger tuh gimana menghadapi itu? Jelek kata misalnya, ini susah nih, tapi kita kan nggak boleh mengecewakan klien. Betul. Gimana menghadapi? Yo nagih pangkin yang dek. Otomatis gini Pak Made, tiang otomatis mengerjakan semaksimal mungkin. Intinya mereka kan bayar Pak Made. Kita harus ladenin. Betul. Jadi walaupun vokalnya seperti apa, kan ada alat untuk ngeditnya nih ke Pak Made. Tetap kita layani sebaik mungkin, kita edit semaksimal mungkin musik dan vokal mereka. Ada semacam tanggung jawab juga nggak dari Rahadi mungkin untuk istilahnya ya sedikit mengarahkan, menunjukkan dia? Begini, ada penyanyi yang minta diarahkan, ada yang tidak. Kalau merekanya minta, apa yang tiang bisa tiang arahkan. Itu pun kalau merekanya terima, gitu. Kalau dimakan nanti takutnya pasti tiang tersinggung. Tiang arahkan, anak berdua ke arahan boleh kayak itu istilahnya. Itu. Yang kalau dihitung-hitung sampai sekarang kurang lebih udah ada berapa lagu yang di-arrange? Aduh, ini kok udah lupa, udah lumayan banyak. Lebih dari 100 ya ada? Lebih, pasti lebih. Yang paling berkesan mungkin sebutkan 1-2 lagu, sekalian ceritanya kenapa itu menjadi berkesan bagi Rah, misalnya lagu apa? Yang berkesan menurut yang lagu temennya sendiri sih, sampai sekarang itu masih diterima di masyarakat. Lagunya Belian Serikandi Jarang Buang itu berkesan. Lagunya Beli Putu Bejo yang Demen Kaden itu sangat berkesan. Karena zaman itu Beli Putu Bejo itu membawa lagu ke tiang kurang serak lagunya. Lagu apa nih tuh? Lagu apa nih tuh? Saya udah begitu. Nah, jagain nangge musiknya. Nah, itu dengan ngekoh yang bikin sebenarnya nih kok. Nah, bikin ngekoh bikinnya. Akhirnya jadi dilempar, malah booming lagunya. Kadang-kadang itu nggak bisa kita duga ya seperti itu ya. Itu luar biasa menurut tiang. Loh, lagu yang mau tagan kok bisa booming. Bisa ya, boleh bukan booming sekali sih, diterima lah di masyarakat gitu seperti itu. Ya, Demen Kaden masih banyak orang sukakan ya. Dalam arti kedek, dalam arti dia. Ini cuma tagan malah ragu benar-benar serius bikinnya belum tentu gini. Lagu apa contohnya itu lah? Pasti ada ya yang arti banyak. Ada orang nganti mekudus ngeneng gitu. Banyak Pak Made. Yang judul lagu itu lupa bikin pikun deh. Banyak. Faktor kalau menurut kira-kira apa yang menyebabkan kadang-kadang? Apa karena semata-mata karena selera masyarakat atau timingnya lah yang kurang tepat? Lagunya naik dan tidak nih. Pertama sih menurut yang sih hoki Pak Made. Dan kedua kawinnya antara pencipta, pemusik dan penyanyi nih pas. Jadi enak didengar. Akhirnya ya ibaratnya harus benar-benar menyatu ya. Kita menurut ya. Ya makanya artinya harus diskusi sering gitu kan. Berarti kalau Rahadi dari penyanyi yang sudah punya nama, dan penyanyi yang pendatang baru pun pernah menghadapi berarti Rah ya? Astung karo.
dari yang penyanyi lawas sampai yang baru apalagi. Nah, yang kalau Rahadi sendiri sebetulnya ngelihat perkembangan lagu pop Bali saat ini, sekarang ini gitu artinya, dan dengan bermunculan banyak arranger itu tadi, bisa nggak menurut Rah kira-kira kita yang membuat tren, bukan musisi yang mengikuti tren? Kita yang buat tren, bisa sih sebetulnya Pak Made. Jadi kalau kita punya ide seperti ini kan kita utarakan kepada teman-teman, gimana kalau kita begini seperti itu misalkan. Artinya bukannya selalu apa nih ngetop barang gitu, tapi kita yang membuat sesuatu yang baru kan gitu artinya. Pasti kita selalu memikirkan itu Pak Made. Karena tapi konsumen itu biasanya mintanya ini lagu, tolong dong musiknya seperti si A. Nah, kebanyakan nih mintanya seperti itu. Ya kalau udah gitu yang lagi ujung-ujungnya karena klien yang ikut kan itu jadinya. Karena yang harus meladeni mereka, yang ikut. Kalau mau dibikinkan dangdut, bikinkan dangdut. Lebih banyak yang mana orang menyerahkan kepada Rahadi atau mereka yang minta? Banyak yang minta Pak Made. Kalau menyerahkan itu banyak juga, tapi lebih banyak yang minta. Lebih gampang jadi malah nyari arahnya gitu ya, udah tahu persis. Tapi terkadang gitu kendalanya begini Pak Made. Ini lagunya Cengkok Dangdut. Iya. Dia mau minta ini musiknya pop ya, agak nyaplir ridik gitu. Tapi tetap bisa, cuma kurang pas itu aja. Rahadi bilang tadi tidak menyatu jadinya. Seperti itu. Kayak wah semetatsu kalau gitu kan jadinya. Tetap kan bisa, cuman kurang pas aja. Kepuasan jadi seorang arranger itu di mana Rah sebenarnya? Selain lagunya ngetop. Selain lagunya ngetop, kepuasannya ya pada saat dibayar. Polos jan deh. Kan faktanya begitu. Asal udah dibayar, wah pasti demen. Betul. Ada yang bahas di mana. Nah, kalau soal dibayar itu, Rahadi sendiri biasanya artinya menetapkan tarif seberapa atau menyesuaikan dengan kemampuan yang datang, atau mungkin saling ngintip dengan arranger lain, kudu pasaran jan. Enggak. Kalau tiang sendiri sih, tiang sudah ada patokannya. Dan tiang patokan itu tiang sesuaikan dengan skill dan alat ya. Seperti ini kalau skill tiang sekian, akan wanji monde. Kalau boleh tahu Rah, ya ini jelas harus nyebut harga gitu. Kan orang kadang-kadang ada yang nanya ke saya, Pak Made, dangdut ngerekaman kira-kira kudu lah biaya. Nah, ada orang bertanya seperti itu. Kisaran berapa kira-kira? Di luar lagu? Di luar lagu, tiang di musik saja mulai dari 1,5 nih. 1,5. Paling mahal? Relatif nanti. Relatif gitu. Paling 1,5 untuk arranger itu udah bisa gitu. Kalau satu paket dengan lagu? Lagunya ini kadang-kadang beda-beda lagi. Enggak, kalau lagu ini enggak mesti harganya. Ada sekian gitu. Boleh tahu nggak yang membedakan itu pada saya awam bener. Adi bisa mahal lagunya nih, Adi bisa mudah tuh apanya? Karena pertama kita menganggap lagu ini enak. Anggapan kita dulu yang barang ragoy luung malin deh adab nih kenten seperti itu. Ya berarti ada penilaian khusus dari pencipta dan bagaimana proses dia menciptakan itu barangkali gitu ya. Pasti. Oke. Ada nggak yang lagu yang artinya Rahadi bikin sebetulnya biasa kan lebang nih, tapi ternyata booming. Kalau yang tadi kan Putu Bejo yang bawa, tapi kalau Rahadi yang bikin sendiri, ya anggaplah mungkin nggak booming banget, tapi diterima dan sukses. Dia sih nggak terlalu banyak ngasih ke orang lagu sih, ada sih beberapa tapi nggak booming sekali. Biasa-biasa saja, tapi lumayan diterima di masyarakat. Kalau Rahadi sempat berpikir nggak juga untuk garap lagu berbahasa Indonesia selain lagu pop Bali? Sempat. Sudah ada? Bahkan yang sudah rekam, cuman belum keluar. Nyanyikan sendiri? Coba nyanyikan sendiri dulu. Ya karena kalau basicnya bilang tadi pop Melayu tuh nggak terlalu sulit sebetulnya ya. Malah arahnya ke sana memang. Ya, karena yang senang aja, tujuannya sih bukan apa-apa. Pertama karena senang, dan kedua ingin nyoba aja. Dan yang sudah di awal eksis itu ya bahwa masalah diterima atau tidaknya ya sudahlah nanti gimana. Oke. Berarti ada dua sisi ya dari Rahadi ya. Kalau di menyanyi itu lebih kepada eksistensi dan hobi. Sedangkan kalau payuk jakannya di arrange gitu, dua-duanya jalan gitu ya. Oke. Nah, kalau Rahadi ngelihat potensi penyanyi-penyanyi pendatang baru sekarang itu seperti apa, Rah? Potensinya kan banyak yang berminat bahwa ini ngetop nih bisa dari penyanyi, Raga ke nyoba sih nih. Nah, kan gitu banyak. Banyak Pak Made. Potensi sekarang itu bagus-bagus Pak Made. Yang rekaman ke rumah aja
lumayan vokal dan boleh dibilang menjual lah. Kemampuannya menyanyi juga ada. Ada. Bisa menjual lah. Zaman sekarang kita kan bermain digital, YouTube, bisa menjual. Tantangannya apa kira-kira lah bagi anak-anak sekarang ini untuk ya mungkin beda ya kalau ketika zaman Rahadi muncul di awal 2000-an kayak tadi harus jual lagu ke studio dan segala macam, tantangannya tentu kan berbeda dengan sekarang. Sekarang kan begini Pak Made, orang bisa jadi penyanyi itu yang punya uang karena saya cuma bayar. Jadi walaupun vokalnya pas-pasan tapi ngelapis bisa jadi penyanyi. Bahkan banyak sekarang yang vokalnya bagus tidak bisa jadi penyanyi karena kan tidak ada uang. Seperti itu. Ya, faktanya begitu ya. Memang kenyataan seperti ini. Tapi ada nggak Rahadi mungkin pernah ketemu dengan orang itu sebetulnya berbakat nyanyi, potensial, tapi mungkin karena duitnya kurang atau gimana, Rahadi akhirnya bantu. Sementara sih belum pernah. Yang kepengen sebetulnya Pak Made. Kepengen, ini berpotensi. Memang layak diangkat gitu. Layak ini bisa menjual. Gimana? Kenapa tidak kita harus coba juga? Dan kepengen juga. Sekarang ini kepengen, wah ini berpotensi. Coba deh tiang orbitan. Berarti masih kepingin lihat peluang ya barangkali ada yang bisa diangkat gitu ya. Nah, ada satu komentar, saya nggak usah sebut namanya, dari seputar teman di kalangan musik juga, orang mengatakan salah satu arranger potensial Bali dan yang sedang bersinar sekarang ini adalah Ngurah Hadi. Gimana komentar Gar? Ini saya nggak bukan saya ngajem dah, ada teman tapi saya nggak sebut namanya. Ngede. Gimana ada nama? Sedang naik daun katanya. Kalau menurut Tiang sih Nike, ya biarkan saja orang yang menilai seperti apa Tiang Nike. Kalau Tiang orang baiknya kadang Tiang ngajum mandirin lah gitu seperti Nike. Biarkan saja. Jadi kalau kita dibilang baik ya seneng. Tapi memang lumayan ya order jobnya ya gitu. Astom Karo ada. Oke. Nah yang kira-kira ini kan udah bilang tadi ya sesuai dengan kemampuan punya alat segini itu. Mimpi Rahadi apa kira-kira di musik pop Bali ke depannya yang ingin dilakukan? Nah mimpi Tiang sih ingin berkembang lagi studionya nih ingin di Bali ini biar lebih bisa hebat lagi perkembangan musik pop Bali. Ada studio yang memang istilahnya bukan sekedar home studio gitu ya, tapi lebih kuat lagi gitu ya. Kalau ada yang mengatakan lah, ini kan pendapat berbeda-beda gitu. Ada orang mengatakan bahwa era digital sekarang ini menguntungkan bagi penyanyi, tapi ada juga yang bilang malah merusak katanya. Nah, menurut Hadi gimana? Menurut yang tergantung orangnya. Digunakan dengan baik gak di era digital nih? Kalau digunakan dengan baik, dia akan menguntungkan. Tapi kalau kita nggak gunakan dengan baik, merugikan. Artinya hanya sekedar ya cepat naik, cepat turun juga kan itu jadinya kalau salah menggunakan kemajuan digital ini kan gitu ya. Oke. Nah yang terakhir ini, dari tadi saya lupa nanya sebenarnya. Ketika Rahadi belajar menjadi seorang arranger, kira-kira kiblatnya siapa atau mungkin belajarnya atau ngintip ilmunya siapa kira-kira? Mungkin boleh disebut nama dari arranger Bali. Tiang tidak ada ngintip arranger yang lainnya. Mungkin secara khusus enggak gitu ya? Enggak ada. Cuman Tiang seberapa kemampuannya itu aja yang Tiang percaya diri kan, seperti itu. Cuman arah musik Tiang itu masih tetap ke yang lama karena Tiang lahirnya di Kepluk Dadi, pasti arahnya ke sana. Khas banget lah. Masih ya, kalau tadi penonton gitu. Dengar Rahadi nyanyi, ya seperti itulah lagu pop Bali awal 2000-an ya iramanya dan entah kenapa memang pada masa itu kalau orang nyebut Aneka Record, Maharani, agak Mandarin, kalau Kepluk Dadi Melayu spesialis memang gitu ya. Seperti itu. Karena Pak Mangadi juga kan nuansanya Melayu pada waktu itu kan gitu ya. Betul. Oke, nah yang terakhir ada pesan nggak dari Rahadi mungkin untuk teman-teman musisi dan penyanyi lagu pop Bali bagaimana dapat tetap menjaga geliat aktivitas musik pop Bali di masa sekarang ini? Kalau pesan sih nggak, mungkin kita gini ya boleh dibilang pesan juga boleh. Untuk teman-teman musisi yang pencipta, penyanyi, arranger, videografer semuanya, ayo kita sama-sama membangun lagu pop Bali biar lebih hebat lagi, bahkan bisa diterima sampai keluar daerah. Sekarang kan sudah
mulai nih lagu-lagu Betul, Bali mulai sudah dilirik, ya. dilirik keluar daerah. Nah, itu sudah perkembangan yang luar biasa. Tapi kita kan tetap harus tingkatkan lagi berkembang. Tapi dengan cara ayo kita sama-sama yang bersatu, sportif, yang bersatu. ya. Yang sportif seperti itu, Bang. Siapa tahu nanti lagu lagu Pop Bali berirama Melayu dari Mang Adi teketnya di Malaysia nih. Kok Mang Adi lagi tuh kan. Pak Mang Adi ini gara-gara nyeblok kapluk tadi jadi agak susah ini. Jadi siapa tahu gara-gara lagu itu Rahadi juga bisa sampai dikenal di Malaysia ya. Mudah-mudahan. Orang baru tahu ini lagu Malaysia tapi bahasa Bali gitu ya. Oke, terima kasih Rahadi sudah mampir di UKMAD. Ditunggu karya-karyanya lagi yang berikutnya. Dan tetap semangat dalam mengajukan lagu Pop Bali. Ya, dan jangan lupa salam cangkir kopi hangat. Salam cangkir kopi hangat. Ya.